warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Dursa. Kembali lagi di Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Hari ini vibes-nya beda banget. Kita nggak di studio lagi. Kalau boleh tahu, ini nih kita lagi ada di suatu mall di area Jakarta Timur. Yang masih penasaran ini kita ada di mana, nanti bisa langsung kita tanyain aja narasumber kita. Di sini kita punya dua narasumber hari ini dan kita akan ngebahas tentang apa aja. Pertama kita akan ngebahas tentang PTSP Goes to Mall dan yang kedua adalah identitas kependudukan digital. Dan dua narasumber kita kali ini yang udah pasti pada tahu semua. Yang pertama saya mau kenalin dulu nih, yang udah pada tahu semua pasti ya. Kepala UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit, Bapak Wahid Wahyudi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Damar. Selamat pagi Bapak. Dan yang kedua adalah Ibu kita, Kepala Sektor Dukcapil Kecamatan Duren Sawit, yaitu Ibu Erni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Damar. Pagi Erni, Pak Damar. Saya senang banget hari ini saya ditemenin sama dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa sekali, berkompeten dalam bidangnya, dan kedua kepala sektor ini dan juga kepala unit ini benar-benar akan memberikan banyak informasi dan informasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin Sobat Dursa lain lagi butuhin nih. Mungkin bisa bertanya tentang seputar identitas kependudukan digital gitu. Kalau gitu kita langsung aja ya. Sekarang saya mau nanya dulu nih ke Pak Wahid nih. Pak, hari ini kan kayaknya beda banget kita ya Pak. Biasanya kita ada di studio Kecamatan Duren Sawit, PTSP Kecamatan Duren Sawit. Sekarang kita ada di sebuah mall Jakarta Timur. Ini mall apa ini Pak? Boleh disebutin nggak nih Pak? Wilayahnya. Terima kasih Mbak Damar. Sobat Dursa, selamat pagi semuanya yang udah hadir di mall ini dan juga yang hadir secara daring ya melalui live di @PTSP Duren Sawit. Benar kata Mbak Damar, pagi ini memang kita agak berbeda ya. Betul banget. Kalau biasanya kita sering di mini studio kami di kantor Kecamatan Duren Sawit, hari ini kita pengen tampil berbeda. Jadi hari ini saya bersama Bu Erni, Kasubag Dukcapil, dan Mbak Damar selaku host, kita ke tempat namanya Plaza Buaran. Jadi kami menyebutnya namanya PTSP Goes to Mall di Plaza Buaran. Adanya di lobi utara, lantai dasar, sisi utara. Lobi utara, lantai dasar. Buat Sobat Dursa yang lagi ada di sini mau nanya-nanya langsung boleh, tapi langsung aja live di Instagram kami @PTSP Duren Sawit. Oke, Bapak kenapa sih Bapak harus membuka layanan di sini dan kenapa disebutnya Goes to Mall nih? Konsepnya apa? Inovasi apa lagi nih Pak nih dari PTSP Duren Sawit? Ya, betul Mbak Damar, PTSP Duren Sawit selalu berbenah memberikan inovasi yang terbaik ya kepada masyarakat di Duren Sawit ya. Jadi semangatnya dari kami ini, Sobat Dursa, apa sih itu PTSP Goes to Mall? Intinya kami ingin memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang ada di Duren Sawit. Dan kita di ruang publik Mbak Damar tidak hanya di mall. Jadi sebelumnya kami juga melaksanakan Goes to di ruang publik. Intinya itu pengen mendekatkan pelayanan berupa jemput bola Mbak Damar dan Sobat Dursa kepada masyarakat. Sebelumnya kita PTSP Duren Sawit pernah melakukan Goes to BKT di area publik Banjir Kanal Timur. Kemudian pernah juga di RPTRA, ruang publik terbuka ramah anak, dan juga di tempat pemakanan umum di Pondok Kelapa dan juga di rumah susun gitu. Nah pagi ini kita selama 2 minggu nih Mbak Damar, selama 2 minggu kami hadir di booth layanan PTSP Goes Duren Sawit, PTSP Duren Sawit Goes to Mall di Buaran Plaza sisi utara selama 2 minggu. Dari 2 minggu. Jam 10 pagi Baik. Sampai jam setengah 4 sore. Tujuannya sih tidak lain adalah memberikan pelayanan jemput bola yang prima ya pada warga Duren Sawit yang mungkin sedang di ruang publik, terutama di jalan-jalan di mall atau pengunjung, kita layani secara langsung oleh petugas-petugas yang kompeten. Dan kita berkolaborasi selama 2 pekan ini dengan Kassektor Dukcapil Duren Sawit. Selain melayani perizinan, penanaman modal, kita juga menangani berkaitan dengan kependudukan atau yang lagi tren identitas kependudukan digital atau IKD Pak Damar. Baik. Berarti 2 minggu 10 hari kerja ya Pak ya? Betul. Baik. Dari mulai kemarin
sampai Jumat depan tanggal 3 baik. Oktober pada Mar. Baik. Mulai dari kemarin hari Senin kemarin sampai dengan Jumat minggu depan di tanggal berapa Pak? 3 Oktober ya Pak? 3 Oktober 2025. Ingat pukul 10 sampai pukul 4 sore. Oke Pak, kalau di PTSP Ghost to Mall ini pelayanannya ada apa aja nih Pak yang diselenggarakan di sini? Ini kan kalau kita lihat nih ya Sobat Dursa, kalau misalnya mau pada datang ke pintu utara ini ya Pak ya, pintu utara Mall Buaran. Di sini udah ada booth PTSP dan Dukcapil. Mungkin nanti teman-teman Sobat Dursa yang mau datang bisa langsung di sini. Mungkin yang lagi pada jalan-jalan di sekitar mall juga bisa juga. Nah, kita mau tahu nih, pelayanannya ada apa aja sih Pak di booth ini Pak? Ya, kasih Mbak Damar dan Sobat Dursa. Jadi layanannya sangat beragam ya, Sobat Dursa ya, sangat beragam. Hampir semua yang kami layani di loket front office, kelurahan kecamatan, kami layani juga di stand atau booth di Ghost to Mall ini. Jadi seperti contoh Sobat Dursa, selain perizinan, kita juga melayani namanya penanaman modal. Dan setiap pelaku usaha kan diberikan mempunyai kewajiban ya, mempunyai kewajiban untuk memberikan pelaporan Mbak Damar berkaitan dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Yang itu akan dibuka resmi oleh Kementerian Investasi di tanggal 1 sampai 10 Oktober. Oh, baik. Jadi, ya, untuk itulah kami di booth ini, Mbak Damar dan Sobat Dursa, membuka juga pendampingan LKPM melalui oss.go.id. Baik. Nah, izin yang lain juga sangat banyak, Mbak Damar. Kalau tadi saya ceritakan, hampir semua yang kita layani di loket front office kelurahan kecamatan, layani juga di sini. Mungkin biar Sobat Dursa mengetahui ada gambarannya. Jadi di sini lengkap ya, Sobat Dursa. Kami menyediakan petugas yang kompeten, kemudian jaringan internet, komputer, dan bahan publikasi untuk melayani semua pengunjung dan warga yang datang ke booth kami. Mulai dari pembuatan nomor induk berusaha. Jadi kami ada nomor NIB, Mbak Damar. Jadi pengunjung yang membutuhkan pendampingan dan pembuatan langsung terbit NIB, kita layani. Kemudian kalau ada warga, masyarakat yang lagi mencari kerja, biasanya butuh namanya kartu pencari kerja. Itu juga kita layani. Kemudian yang ketiga ada nama perpanjangan izin penggunaan tanah makam, Mbak Damar. Jadi kita ketahui perpanjangan makam itu kan berlaku 3 tahun sekali ya. Nah, ini kami membuat membuat booth di PTSP Ghost to Buaran Plaza. Siapapun bisa mengurus perpanjangan IPTM di sini. Nah ini yang keempat yang nggak kalah penting, Mbak Damar, berkaitan dengan inovasi kami untuk layanan jasa desain gambar teknik gratis. Jadi setiap warga di Duren Sawit yang ingin membangun dan dia terkendala membutuhkan jasa penggambaran arsitek, kita layani, Mbak Damar. Baik. Lengkap banget nih ya Pak ya. Jadi buat Sobat Dursa nih sekali lagi nih yang mungkin ada di sekitar Mall Buaran, bisa aja langsung ke mana tadi Pak, mohon izin? Kita ada di Plaza Buaran, di lobi sisi utara, lantai dasar. Lobi sisi utara, lantai dasar. Di sini memang ada banyak banget buat Sobat Dursa yang masih mungkin baru mau melakukan usaha. Di sini ada juga pendampingan dalam pembuatan NIB dan juga untuk LKPM, untuk pelaporan kegiatan penanaman modalnya. Dan selain itu, bagi Sobat Dursa memang yang lagi butuh banget nih, pengen banget buat PBG. Nah, di sini disediakan gambar perancangan arsitektur gratis dan di sini juga bisa langsung konsultasi aja. Mau desain yang seperti apa juga di sini akan dibantu seperti itu. Dan di sini juga bisa ada untuk perpanjangan IPTM, kemudian KRK dan juga SIP juga ya Pak ya. Iya, jadi kita kan ada banyak rumah sakit ada di sini. Jadi terkadang tuh banyak para tenaga kesehatan, tenaga medis yang membutuhkan perpanjangan SIP-nya, surat izin praktek. Karena kalau nggak punya SIP dia masuk kategori malpraktek, Mbak. Oh, baik. Kita layani di sini juga ada. Jadi setiap tenaga kesehatan, tenaga medis yang membutuhkan SIP, izin praktek, kita layani di sini, Mbak. Baik. Lengkap banget. Pokoknya kalau yang memang membutuhkan persyaratan-persyaratan di salah satu perizinan dan non perizinan tersebut bisa langsung datang aja ke sini atau tetap stay tune terus di channel kami @PTSP Duren Sawit. Oke. Sekarang kita boleh ya langsung beralih ke narasumber selanjutnya yaitu ke Ibu Erni. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Damar. Baik. Boleh nih Bu, kita mau tahu nih tentang identitas kependudukan digital ini sebenarnya pelayanan seperti apa sih Bu?
Ya, makasih Mbak Dama. Selamat pagi sahabat Dursa. Ya, kalau IKD itu sih sebenarnya informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasi dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan, Mbak Dama. Baik, baik Ibu. Ini kalau misalnya tadi kita lihat nih, ada gawai, ada identitas dan digital. Berarti istilahnya dalam satu device, dalam satu HP itu kita bisa benar-benar mengakses identitas kita di situ semuanya ya Bu ya. Benar, Mbak Dan itu Damar. tersimpan. Dan kalau boleh tahu nih Bu, ini kan banyak banget nih ya, kemarin tuh ada banyak berita-berita Bu tentang Iya. hoax IKD itu sebenarnya apa sih gitu, dan itu bagaimana Bu cara mengatasinya Bu? Ya, memang sekarang sempat beredar hoak ya, karena seseorang yang tidak bertanggung jawab ya, Betul. menghubungi atau me-WA warga. Sebenarnya dari pihak Dukcapil itu tidak pernah Oh, namanya menghubungi, baik melalui telepon ataupun melalui WA. Oh baik, Kita tidak pernah menghubungin face to face gitu, Baik, nggak baik. pernah kami gitu, seperti itu. Walaupun itu hanya sekedar mengecekkan identitas data aja, itu tidak pernah sama sekali terjadi ya Bu ya? Tidak pernah, karena data seseorang itu dilindungi Mbak Damar. Baik, 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 baik. Dan sejauh mana nih Bu untuk keamanannya? Mungkin sebelum kita bertanya tentang keamanannya, kita boleh tahu dulu gimana sih caranya Sobat Dursa nih buat merekam jejaknya di IKD melalui ponsel masing-masing Bu? Boleh nggak Iya. nih kita tahu? Boleh Mbak Damar. Jadi pertama kali kita harus mempunyai HP yang aktif. Ya, Baik, baik. HP yang aktif, setelah Nomornya itu ya, Bu, ya, aktif nick-nya juga juga, nomornya yang aktif juga, terus Baik. nomor induk kependudukannya yang aktif juga, terus email yang aktif. Baik, Itu baik. dulu persyaratannya. Baik, baik. Kalau untuk pengunduhannya, pertama yaitu unduh aplikasi IKD. Aplikasi IKD bisa diunduh di Google Play dan App Store. Itu buat Baik. Apple ya, yang buat Baik, Apple. baik, baik, Yang kedua, lakukan registrasi. Masukkan nick, email, nomor HP, dan lakukan swafoto untuk melakukan registrasi pada aplikasi IKD. Baik, Ketiga, verifikasi dan pindai QR code. Petugas Dukcapil akan melakukan verifikasi wajah dan memindahkan QR code pada aplikasi yang diunduh penduduk. Ya berarti handphone mereka yang Oh, aktif oke, tadi. baik, baik, baik. Yang keempat, aktivasi akun. Nah, setelah itu periksa email untuk mendapatkan kode aktivasi ini, dari Kemendagri. Jadi warga tersebut yang punya kode aktivasi untuk Oh, mengaktifkannya, baik, 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 baik. dan masukkan kode aktivasi tersebut pada aplikasi. Setelah itu warga login dengan password yang diberikan. Baik. Apabila warga mau ganti password bisa di pengaturan. Baik, baik. Iya. Berarti semuanya itu memang hanya warga yang tahu ya Bu ya? Iya, betul. Dari petugas Dukcapil pun sebenarnya nggak tahu ya untuk semuanya, baik dari password sampai yang data-data lainnya ya Bu. Ya? Tidak, kami tidak tahu. Baik, itu aja sudah terlihat banget sangat-sangat safety ya, sangat-sangat aman banget buat diakses oleh para warga DKI Jakarta. Nah, sekarang kalau misalnya nih, tadi kan Ibu bilang ada verifikasi dan pindai QR barcode ya. Itu tuh sebenarnya juga ada keamanan tersendiri dari sistem IKD itu tersendiri ya Bu ya. Betul, Mbak Damar, betul sekali. Karena kan dia foto kan, tadi saya swafoto. Setelah itu kan kita lihat di sistem kita, sistem Baik. informasi administrasi kependudukan. Kita lihat foto, apabila fotonya kok beda ya, misalnya Ya. Pak Wahid kok wajahnya beda ya, walaupun muda sama sekarang kan pasti ada kesamaan ya Mbak Damar ya. betul, Kok beda, betul, kita betul. tidak akan kasih QR kodenya itu. Oh, Keamanannya baik, baik. hati-hatian banget Baik, itu. baik, baik, baik. Dan QR code itu langsung diberikan by system atau diverifikasi dari Kemendagri dulu Bu tadi Bu? Kita kirim, dikirim QR Oh, code baik. itu masuk ke email warga itu. Baik, Jadi baik, emailnya baik. harus aktif. Baik, baik, baik. Dan kalau misalnya nih warga nomor teleponnya ternyata berubah gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan warga? Ataukah masih tetap bisa Bu untuk mengakses? Masih bisa mengaksesnya. Diharapkan warga datang ke kelurahan Oh, untuk baik. kita bantu
bantu, baik nomor teleponnya ganti atau HP-nya hilang. Nanti kita bantu di kelurahan, di kecamatan bisa kita bantu. Baik. Nah, Sobat Dursa nggak usah takut lagi. IKD itu sebenarnya apa? Langsung aja. Buat yang pakai Android bisa langsung ke Google Play dan ketik identitas kependudukan digital. Dan juga untuk yang menggunakan Apple bisa langsung ke App Store dan ketik identitas kependudukan digital. Langsung diinstal dan langsung daftar sekarang juga. Apabila memang terkendala ya Bu, itu nanti bisa langsung kemana Bu? Kalau misalnya warga nih terkendala nih, ini gimana nih cara pemakaiannya gitu? Apalagi untuk yang kaum lansia ya, kan pasti kan banyak banget senior-senior yang gaptek gitu misalnya. Gimana Bu? Bisa dibantu atau mungkin bagaimana ya? Ya. Ada bantuannya? Bagi warga yang tidak bisa unduh ya aplikasi IKD, silakan datang ke Dukcapil Kelurahan, Dukcapil Kecamatan, Dukcapil Sudin, Dukcapil Dinas gitu. Terserah warga yang mau deket yang mana, kita pasti bantu. Petugas Dukcapil pasti membantu. Dan untuk yang lanjut usia, kita tidak bisa memaksakan ya Mbak Damar ya. Kadang-kadang kan HP-nya itu tidak menspot. Tapi kalau HP menspot, silakan datang ke kelurahan. Kalau enggak, petugas kami bisa dipanggil untuk datang untuk membantu ke rumah. Baik. Tunggu apa lagi nih Sobat Dursa, semuanya udah bisa langsung mengunduh dan mensubmit data-datanya ya, dan tenang aja itu semua aman seperti yang udah dijelaskan oleh Bu Erni. Itu sudah terjaga keamanannya oleh negara gitu ya Bu ya, dengan sistem yang sangat-sangat baik seperti itu. Dan kemudian misalnya nih kalau ada yang terkena hoax, kayak banyak banget nih di berita-berita gitu, di telepon terus habis itu dia harus verifikasi data. Nah, itu ada nggak call center yang bisa dihubungi atau apa yang harus dia lakukan gitu? Kadang kan udah kaget nih, aduh ini aku harus gimana nih, aku harus hubungin siapa gitu. Udah panik dulu, apa nih yang harus dilakukan Bu? Apalagi itu bukan jam kerja, karena kan Dukcapil yang kita tahu jam kerjanya Senin sampai Jumat ya, jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Nah, ketika itu terjadi di luar jam kerja, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Dursa nih yang terkena budaya? Ya, sahabat Dursa, memang hoak ini sekarang itu mengincar orang-orang yang telah lanjut usia kebanyakan termasuk orang tua saya sendiri. Oh begitu. Iya, termasuk orang tua saya sendiri gitu. Alhamdulillah orang tua saya langsung nelpon gitu ya. Tapi kalau ada hoak dia minta untuk IKD dan perubahan data apapun melalui telepon, kalau nggak WA abaikan saja, saja. Udah diemin aja, kalau perlu blokir aja juga nggak apa-apa sih, diblokir. Tapi ya blokir telepon itu blokir aja ya. Kalau nggak, kalau ya memang mau bilang petugas Dukcapil namanya siapa gitu kan, Dukcapil mana, pasti mereka gelagapan. Seperti kemarin ada Instagramnya Pak Wali Kota Jakarta Pusat ya kan, langsung dibalikin. Akhirnya dia kan marah-marah, Bapak penipu, dibilangnya seperti itu kan ya. Tapi sasaran ya. Iya, yang menipu kan ini kan ya, yang menipu mereka gitu kan sebenarnya. Iya benar. Dan apabila ada penipuan di waktu libur ya, Sabtu Minggu, kita punya WA Jawara Dukcapil Jakarta, nomor HP-nya 0812 1201 2031. Silakan hubungi nomor HP tersebut. Baik. Yuk Sobat Dursa, yuk kita harus jadi pengguna yang cerdas. Apabila memang terjadi itu di salah satu nomor HP Sobat Dursa, bisa langsung hubungi WA Jawara di 081212012031. Boleh ya saya izin mengulangi lagi. Boleh. Untuk di save di tiap ngopi Sobat Dursa semua, yaitu di 081212012031. Dan yang paling penting adalah apabila memang ditanyakan dan dimintain verifikasi datanya, jangan hanya cukup diabaikan dan jangan dijawab sama sekali seperti itu ya Bu. Iya benar. Baik. Dan ini sebenarnya ada kendala nggak sih Bu dalam IKD ini untuk pelayanan IKD ataupun menyebarluaskan informasi tentang IKD? Banyak nggak warga yang sudah
submit IKD ini, Bu? Alhamdulillah banyak warga yang sudah submit, dan kebetulan untuk Dukcapil Jakarta itu kami mempunyai eh, mempunyai mempunyai apa ya, target ya, mempunyai target yang kami harus lakukan sampai bulan Desember 2025 adalah 30% dari wajib KTP setiap masing-masing kelurahan. Berarti kan kami memang harus mengejar target tersebut ya Mbak Damar ya. Dan kami juga sudah melakukan jemput bola ke warga apabila warga tidak bisa datang ke kelurahan gitu kan. Kita juga udah sosialisasi IKD, kita udah sosialisasi setiap kelurahan, dan kebetulan di setiap kelurahan kami mempunyai kasapel. Kasapel itu turun sosialisasi di kantor kelurahan, di aula kelurahan, dan jemput bola gitu. Baik. Apalagi sekarang kami ya udahlah, kami untuk mengejar target 30% itu di Sudin Jakarta Timur, kami diberikan apresiasi apabila bisa mencapai 30% ini ya, kami ada apresiasinya gitu loh. Jadi untuk 2 minggu ini sama kita akan mengejar IKD. Tapi cara mengejar IKD jemput bola diserahkan di kelurahan masing-masing seperti apa. Apakah mau door to door, apakah jemput bola di kantor RW, apakah jemput bola di kantor SKKT gitu. Baik, Ibu. Sebelumnya nih saya pernah lihat nih kayaknya ada layanan Dukcapil yang lebih dari jam 4 sore, itu masih ada nggak ya Bu yang layanan tersebut? Ada Mbak, ada. Itu kita melakukan setelah pelayanan. Setelah pelayanan kita lakukan, ada yang dari jam 5 sampai jam 8. Ada juga di waktu kerja. Ada juga Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga ada. Lengkap banget ya ampun. Ini luar biasa. Iya, Jumat petang, benar Pak Wahid. Jumat petang bisa warga mengambil kesempatan seperti itu. Baik. Jumat petang Bu ya. Betul Pak Wahid, iya. Responnya dari warga untuk datang ke Jumat petang ya. Alhamdulillah responnya tidak hanya IKD tapi perekaman anak yang 16 tahun ke atas, kan anak-anak sekolah. Kalau Jumat petang kan mereka bisa pulang dulu langsung jam 4, jam 5 dia datang ke kelurahan untuk perekaman. Jadi kita membuka semua pelayanan sebenarnya di kelurahan. Baik di iya, betul, di kelurahan, di kecamatan. Baik. Berarti IKD itu memang untuk semua usia yang sudah memiliki KTP ya Bu ya? Iya, wajib KTP. Dia harus mempunyai KTP dulu. Baik. Ini sebelumnya mau nanya Bu, bedanya IKTP dengan IKD sebenarnya apa ya Bu? Ya, kalau KTP kan berbentuk fisik ya Mbak. Kalau tetap digital ya IKTP itu kan Bu? Iya, kalau IKD ini kan digitalnya KTP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tuh mau pelayanan, misalnya tiba-tiba dari kantor mau pelayanan, oh KTP-nya lupa dibawa gitu kan, nggak bawa fisiknya, betul. Tapi dia sudah IKD, kan gampang mereka langsung mau pelayanan apapun. Sangat mudah ya Bu. Sangat mudah sekali. Dan walaupun itu tersimpan dalam HP atau device gitu ya Bu, itu tetap walaupun lupa di log out, dia akan melog out sendiri ya Bu ya, secara otomatis. Jadi data akan tetap tersimpan ya, misalnya kalau HP-nya hilang gitu. Tersimpan Mbak, tetap ya. Tersimpan, aman. Tidak mudah diakses ya Bu ya, oleh pihak tertentu. Iya, karena kan ada PIN-nya Mbak. Oke, baik. Ini luar biasa banget nih ya Sobat Dursa ya. Yuk, nunggu apa lagi sih? Segera langsung download aplikasinya, dan terus habis itu langsung masukin aja data-data Sobat Dursa sekalian seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalnya kendalanya itu sebenarnya selain kalau misalnya lansia kan dia nggak punya ini ya Bu ya, mungkin device-nya atau mungkin dari kemampuannya dalam mengakses gitu ya. Tapi kalau misalnya usia aktif kadang-kadang suka ada kendala juga nggak Bu dalam IKD ini Bu? Nggak ada kendalanya sih Mbak. Yang penting warga itu percaya bahwa IKD itu aman gitu ya. Baik. Oke deh kalau gitu, karena waktunya sudah 30 menit.
kita berjalan, boleh kita langsung buka aja nih pertanyaan, boleh ya Bu Erni, kita coba lihat dulu. Pak Wahid izin, apakah ada nih dari kakak admin pertanyaannya? Oke, ada nih dari @tun_ring20. Bagaimana keamanan data pribadi masyarakat dalam penggunaan IKD ini? Oke, ini kayaknya langsung nih Bu Erni udah tahu jawabannya. Silakan Bu Monggo. Ya, tadi kan kita IKD tadi untuk mendownload itu kan yang nomor 3 ada verifikasi dan pindai QR kode itu kan. Jadi petugas Dukcapil akan melakukan verifikasi wajah dan memindai QR kode pada aplikasi yang untuk penduduk. Jadi untuk keamanannya aman sekali karena penduduk tersebut yang mempunyai PIN mereka mengetahui PIN mereka, kami tidak mengetahui sama sekali gitu kan. Jadi aman sekali untuk IKD ini, aktifikasi IKD. Jadi selain verifikasi wajah, ada juga verifikasi PIN ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Berarti kalau AI pun ada juga tenang aja, karena di situ masih ada langkah selanjutnya untuk pengamanan ya. Iya, baik, betul Mbak Damar. Apakah ada lagi nih kakak admin? Dokumen apa saja? Oh sorry, dari @sitikurniasi90. Pertanyaannya adalah dokumen apa saja yang perlu dibawa jika ingin membuat atau mengaktifkan IKD? Ya, tadi saya bilang kan kalau untuk membuat IKD nomor 1 HP-nya harus aktif ya Mbak, mempunyai nomor induk kependudukan, iya kan? Yang kedua mempunyai email aktif. Kalau dokumen ya Ibu bawa aja fisik KTP-nya untuk dimasukkan nick-nya tersebut. Tapi kalau Ibu apal di luar kepala kan nggak butuh lagi, iya betul, kan? Betul. Hanya fisik KTP KTP aja. aja, iya. Baik. Gampang loh, Damar. Iya, gampang banget ya Pak ya. Saya udah tes ini Bu ya, Bu Erni. Iya, betul. Saya udah coba sendiri. Jadi ternyata sangat simpel. Saya datang ke loket pelayanan kecamatan, tinggal bawa ke fisik iktp dan handphone, foto diri di situ, Iya. langsung ngejadi, nggak nyampe 10 menit Mbak Damar. Ini langsung saya rasakan. Jadi saya sekarang selain punya iktp, saya sekarang udah punya IKD. Bu Erni, Ya, ya. alhamdulillah. Ini mungkin sebagai ajakan ya bagi warga Durensawit semuanya. Ternyata gampang kok, gampang dan tidak menyita waktu banyak. Saya sendiri mencobanya dan langsung datang ke loket pelayanan Durensawit, tinggal menunjukkan handphone dan iktp yang lama, nanti petugas akan memandu. Tidak nyampe 10 menit. Apresiasi buat Kami nggak tahu kan pinnya ya Pak ya. Iya, Bapak nggak sendiri tahu. yang megang Pinnya langsung dari kan. saya tuh. Dan langsung diminta untuk berubah itu. Dan ini kalau untuk IKD ini sebenarnya dari luar Jakarta pun bisa dibantu. Ya, bisa dibantu. Dari luar DKI bisa kami bantu, tetapi dengan persyaratan emailnya harus ingat yang aktif. Apabila email tidak aktif, dapat aktivasi, dapat PIN-nya itu melalui Kemendagri, dia tidak bisa buka, berarti dia nanti harus ulang lagi di daerahnya gitu loh Mbak. Berarti IKD ini memang diperuntukkan seluruh Indonesia ya Bu ya? Betul. Ini kan program Mbak. Baik. Ini ternyata program pemerintah pusat yang memang diberlakukan seluruh Indonesia. Iya. Dan untuk satu lagi ternyata bisa dibantu ya Bu ya dari Capil Durensawit atau kelurahan yang ada di Durensawit bisa membantu seperti itu. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari @g_. Apakah proses aktivasi IKD bisa langsung selesai di tempat atau bagaimana tahapan selanjutnya? Bagaimana nih Bu? Jadi prosesnya langsung bisa di tempat. Seperti kata Pak Wahid tadi. Pak Wahid hanya butuh 10 menit. 10 menit aja. Langsung dicobakan sama Pak Wahid. Yang di KTSP Gustumal Bu ya ini ya. Iya, alhamdulillah. Di loket pelayanan, kita Beri dan timnya membuka dari mall ya langsung terbit Bu ya. Terbit IKD-nya. Ini luar biasa banget. Makanya jangan lupa kalau misalnya memang beredar ada di dekat-dekat mau barang bisa langsung ke sini. Di sini disediakan booth-booth PTSP dan Dukcapil. Bagi yang memang masih bingung IKD itu gimana sih caranya, bisa langsung aja ke sini, cuma 10 menit prosesnya semuanya udah beres jadi. Gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi nih @batman25. Bagaimana kalau lupa sandi login di akun IKD? Gimana nih Bu? Iya Mbak Damar, silakan datang ke kelurahan. Nanti kita nonaktifkan akun yang lama, kita ganti lagi dengan akun yang baru. Baik.
Cukup ke kelurahan aja, langsung nanti akan dipandu dan langsung dibantu oleh petugas kelurahan Dukcapil. Oke, apakah ada lagi Kakak Admin? Oh, masih ada lagi. Dila 1999. Jika saya mau ganti foto KTP, bagaimana caranya? Oh, begitu. Gimana Waduh, nih, Bu? ganti foto ya. Fotonya kenapa ya? Masih, imut-imut kalau sekarang udah dewasa. Mungkin ya. Ya, silakan datang ke kelurahan untuk mengganti foto KTP. Silakan datang ke kelurahan, nanti petugas kami akan melakukan ulang foto KTP. Iya. Semuanya ternyata hanya datang ke kelurahan Kelurahan. aja. Nanti akan dibantu untuk perubahan ganti KTP, ganti foto seperti itu. Iya. Ini juga Bu ya, kadang kita di loket kami Bu ya, di loket kerja juga banyak yang nanya. Misalnya dulu kan dia wajib KTP kan baru usia 17 tahun Bu ya. iya. Masih imut-imut ya. Nah, tiba-tiba nanti pas kerja kok udah ada perubahan, pengen ganti foto boleh itu Bu ya. Boleh Pak, boleh. Asalkan perubahan itu jauh ya Pak. Kalau perubahannya dikit-dikit misalnya cuman tadinya nggak perawatan, tiba-tiba Iya, iya, perawatan. iya. Kami juga kan tergantung dari belangko KTP kami sendiri ya Pak ya, gitu. Tapi ada Bu ya. Ada, mekanisme silakan. ganti foto dibolehkan, Bu ya. Dibolehkan. Terutama itu dari wanita yang tidak berhijab ke hijab. Iya, Yang iya, hijab iya, tidak iya. berhijab itu Betul, kami betul. utamakan, Utamakan tuh, Bu, ya, utamakan iya, iya. dulu gitu. Dan juga Mbak Damar untuk warga Dursa yang belum perekaman KTP yang ada keterbatasan, kami juga akan turun ke rumahnya asalkan persyaratannya dilengkapin, yaitu pengantar RT RW, fotokopi kakaknya, terus surat dari dokter yang menyatakan dia disabilitas. Iya, Disamperin tuh Bu ya. disamperin, Jemput kita bola jemput langsung. bola Berarti langsung. termasuk yang lansia juga begitu ya? Iya betul, lansia yang sakit kita datang jemput bola. Nah itu gimana tuh Bu caranya? Harus menghubungi nomor tertentu atau ke kelurahan atau kecamatan? Hubungin aja ke kelurahan. Memang petugas itu dari kecamatan. Boleh ke kelurahan, boleh ke kecamatan, bawa persyaratannya. Seperti itu. Nanti kita akan menjadwalkan untuk perekaman KTP-nya. Baik. Tapi kalau untuk sekarang tuh KTP manual itu memang sudah tidak berlaku lagi kan ya Bu ya? KTP yang kalau dulu kan kita kayak kartu doang gitu ya Pak ya? Ya 09 yang gambar. Sekarang udah kita EKTP. Niknya cuma satu setiap warga negara. Walaupun pindah-pindah niknya itu yang tetap dipakai. Yang single number. Baik. Iya. Dan kalau untuk warga Duren Sawit hampir semuanya sudah dijadikan IKTP ya Bu ya? Iya EKTP, iya. Baik kalau Tapi begitu. Bu Ari kita target 30% Bu ya. Iya. Udah berapa persen tercapai Bu ya? Kalau untuk IKD di Duren Sawit untuk kecamatan 7 kelurahan kami alhamdulillah sudah mencapai 30%. Alhamdulillah minimal lah. Tinggal 2 kelurahan lagi. Maka kami minta tolong ya sahabat Dursa bagi warga Pondok Bambu dan warga Pondok Lapa. Ayo kita melakukan IKD. Boleh di kelurahan, boleh di kecamatan. Apabila mau jemput bola, kami siap datang. Baik, keren banget. Dengan adanya podcast ini makin nggak Bu ya warga yang mungkin Iya, yang betul. khawatir takut gimana kalau IKD. Mungkin Betul. sekarang yang kelurahan yang tadi belum tercapai targetnya dengan melihat podcast ini nanti bisa di-share, bisa lebih mantap lagi ya. Iya, lebih percaya diri lah. Datanya pasti aman gitu. Baik. Dan sebenarnya IKD ini tergolong wajib ya Bu ya? Wajib. Baik. Tuh, apalagi sih yang ditunggu? Ini memang IKD ini diwajibkan oleh pemerintah dan juga memang jika terkendala bisa langsung menghubungi kelurahan terkait atau mungkin tadi Ibu sempat bilang di mana posisi Anda berada, mungkin nanti bisa langsung ke kelurahan atau ke tingkat kecamatan bahkan ke dinas ya Bu ya. Iya. Baik, pokoknya semuanya akan dibantu dan apabila nanti untuk yang disabilitas dan untuk lansia memang diperlukan untuk pendampingan, siap petugas untuk jemput bola begitu ya Bu. Betul Mbak Dama. Ini mumpung kita ketemu nih para narasumber yang kece-kece banget nih, kira-kira ada kolaborasi nggak nih antara PTSP dengan Dukcapil yang di kelurahan ada nggak di Bu nih?
Ada Mbak Damar, ada. Kami di kelurahan itu setiap pelayanan, ya pelayanan baik PTSP, kelurahan, Dukcapil dia harus melakukan IKD. Baik, baik. Iya. Baik. Berarti kalau untuk di PTSP kelurahan semuanya sudah ini ya, sudah menjaring dan Iya, terintegrasi betul. dengan Dukcapil. Iya, Seperti itu. betul. Baik. Dan ini juga salah satu kolaborasi juga ya Pak Wahid dengan adanya Go to Mall ini booth yang diselenggarakan oleh PTSP Kecamatan Durensawit juga berkolaborasi dengan Dukcapil ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak Damar. Jadi ini juga memang bentuk kolaborasi dari kami unit PTSP Durensawit dan Bu Erni selaku Sektor Durensawit. Ini juga kolaborasi untuk mendukung program pemerintah ya. Tadi kalau Bu Erni sampaikan Dukcapil punya target di akhir tahun ini minimal tuh tercapai penduduk 30% yang udah memiliki IKD. Nah, selama 2 pekan ini kita udah lakukan kolaborasi itu. Kita praktek kolaborasi kita dengan private sector, kita kolaborasi dengan PT Trireka Handayani ya. PT Trireka ini adalah selaku pengelola Mbak Damar, pengelola untuk Plaza Buaran ini. Alhamdulillah dari pihak manajemen Plaza Buaran memberikan space ya Bu ya kepada kita. Alhamdulillah. Untuk hari ini melakukan layanan jemput bola berupa booth stand dan juga lokasi space buat podcast. Gitu. Nah harapannya dengan kolaborasi seperti ini alhamdulillah kan kita udah banyak followernya Mbak ya. Kalau kita selama ini lebih banyak berbicara tentang perizinan-perizinan yang kewenangan PTSP, hari ini kita perdana, Bu, kita kolaborasi berkaitan dengan kewenangan Dukcapil. Makasih Pak Wahid. Sebagai sarana sosialisasi, edukasi, bisa berkaitan dengan IKD Pak Damar. Dan tadi kalau Bu Erni sampaikan Dukcapil itu punya WA Center ya. Iya. WA Jawara di 0812 1201 2031. PTSP pun juga punya WA Center Pak Damar. Jadi kalau nanya-tanya tentang kependudukan bisa ke WA Centernya Jawara Dukcapil. Kalau untuk tanya-tanya tentang perizinan, penanaman modal, bisa bertanya juga Sobat Dursa. Silakan ditulis di 0858 8890 2015. Baik. Kita juga ada Instagramnya juga ya Pak ya. Boleh nggak nih Bapak kasih tahu nih Instagram kita apa sih ini yang lagi live IG ini? Boleh dong Mbak Damar. Jadi hari ini kita memang rutin ya Sobat Dursa. Setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, kita live podcast Ngopi Dursa. Ngobrol pagi, pelayanan Durensawit. Kalau tadi disampaikan kita udah punya WA Center tentang perizinan PTSP. Untuk tanya-tanya apapun tentang perizinan, kita juga punya Instagram yang bisa Sobat Dursa DM melalui @PTSP Durensawit. Baik. Terima kasih Pak Wahid, ini memang layanannya luar biasa sekali, baik dari PTSP Kecamatan Durensawit maupun Dukcapil Kecamatan Durensawit. Jangan lupa selain WA Center dan juga Instagram yang udah kita sebutin, kita juga punya kanal YouTube yaitu @UPPM PTSP Kecamatan Durensawit. Jangan lupa di subscribe and like. Oke. Kayaknya apakah masih ada pertanyaan lagi nih? Oh, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, terima kasih banget udah menyaksikan acara kita hari ini. Jangan lupa yang memang teman-teman ada di sekitar Mall Buaran bisa langsung aja ke sini untuk meramaikan booth kami. Di sini ada banyak banget pelayanan yang kami berikan, yaitu diantaranya LKPM, NIB, KRK, bahkan SIP. SIP walaupun semuanya dalam bentuk digital, tapi di sini akan dipandu untuk pendampingannya. Kemudian ada juga GPA. Nah ini untuk teman-teman yang memang butuh PBG, mungkin membutuh di salah satu persyaratannya ada GPA. Di sini disediakan GPA gratis dan GPA tersebut akan dibuatkan oleh petugas kami. Kemudian selain itu ada juga mungkin untuk perizinan pendidikan seperti PKBM dan LKP juga bisa langsung ke booth kami. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap yang belum download IKD identitas kependudukan digital segera langsung diupload, kemudian segera langsung diinstal, kemudian upload persyaratannya, dan itu akan menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Betul ya Bu ya? Benar Mbak. Baik kalau gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, boleh nih saya pamit undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahid Wahyudi selaku Kepala UPPM PTSP Kecamatan Durensawit dan Ibu Erni. Terima kasih banyak Ibu. Sama kasih Pak Damar, Pak Wahid. Dukcapil Kecamatan Durensawit.
Yuk, jangan lupa saya akan sebutin lagi WA centernya PTSP, yaitu di 085888902015. Sedangkan untuk yang Dukcapil yaitu di WA Jawara di 081212012031. Jangan lupa add juga Instagram kami @PTSP Duren Sawit dan kanal YouTube kami @UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit. Ikan hiu makan bakwan. Thank you kawan. Oke, bersama saya Damar Radika Sari. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.